Sebentar lagi, tepatnya tanggal 4 November mendatang, genap 3 tahun Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Obsesi Vanessa dan Bibi semasa hidupnya yang ingin memiliki rumah sendiri akhirnya diwujudkan oleh Marisha Icha, sahabat mereka, melalui donasi rumah untuk Gala Sky Andriansyah. Tetapi benarkah setelah 3 tahun donasi rumah Gala menyisakan masalah krusial? Mengapa netizen mendesak keluarga Haji Faisal untuk transparan soal donasi rumah Gala? Benarkah ada uang sisa donasi yang diduga diselewengkan pihak ketiga? Pemirsa, 3 tahun meninggalnya Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, impian keduanya memiliki rumah untuk putra tercintanya Gala Sky Andriansyah akhirnya terwujudkan oleh sahabat keduanya Marisha Icha melalui donasi. Sayangnya donasi rumah Gala hingga saat ini masih menyimpan bara dalam sekam. Sebab hasil donasi dianggap warganet kurang transparan. Kala itu menurut penjelasan Marisha Icha, dana yang terkumpul sebesar 2,8 miliar, kemudian dibelikan rumah seharga 2,4 miliar. Lantas kemana sisanya sebesar 400 juta rupiah? Dana waktu itu totalnya juga nilainya berapa Dedi juga nggak tahu karena memang tidak ada tidak ada informasi dan transparan ya mengenai penggalangan dana buat donasi Gala pada saat itu. Jadi Dedi tidak tahu. Kalau pingin tahu ya tanya saja pada keluarga sana gitu Dedi, karena tidak ikut campur dalam hal penggalangan dana. Tapi yang Dedi lihat atau yang Dedi dengar di media sosial itu hitungannya cukup fantastis ya, sekitar 2 atau sampai 5 gitu. Karena penggalangan dana pada saat diberitakan 2 kalau nggak salah, tapi itu kan terbuka terus kan, berjalan terus kan, sampai totalnya hari ini pun Dedi tidak tahu berapa besarnya gitu. Publik tetap penasaran, sekalipun Marisha Icha, penggagas donasi rumah Gala Sky Andriansyah, sempat menjelaskan jika sisa dana masih tersimpan di rekening dan akan digunakan untuk keperluan Gala yang lainnya. Namun Dodi Sudrajat, kakek sekaligus ayah almarhum Vanessa Angel, penasaran sekaligus mencurigai aksi penggalangan donasi rumah Gala tidak terdaftar di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Walhasil Marisha Icha harus menjalani pemeriksaan di Kemensos, imbas isu yang kian memanas usai pelaporan Dodi Sudrajat ke pihak berwajib. Berapa lama waktu yang digunakan untuk pengumpulan dana untuk rumah Gala? Saya kurang lebih itu 3 minggu sudah saya tutup, Pak. 3 minggu saya sudah tutup. Berapakah targetnya? Saya nggak ada target. Pada saat itu sebenarnya saya mau membeli rumah yang Gala tempatkan saat itu. Akan tetapi rumahnya harganya 3,6 miliar, Pak. Jadi tidak menggapai target. Nah, sebelum sampai 3,6 itu sudah jadi masalah. Maka dari itu selama 3 minggu saya sudah tutup. Saya juga kemarin kan Pak Dayat sempat bicara ya ke saya untuk secepatnya ditutup. Padahal itu sudah saya tutup sudah lama sekali. Setelah itu berapakah targetnya? Nah, di dalam yayasan ada duit 2,8 miliar. Akan tetapi ada 400 juta, ada orang yang mendonasikan, itu namanya Mas Tom dari Surabaya. Mas Tom itu mencarikan donasi yang dimana dia melelang buku laku 400 juta, digabungkan ke donasi Bisa Bersama Gala. Tapi saya kan berpikir kalau saya habiskan semua uang di yayasan, Gala masih membutuhkan uang untuk sekolah, untuk kehidupan, untuk bayar suster, untuk bayar listrik dan segala macam. Maka dari itu saya meninggalkan uang 400 juta di dalam yayasan, yang dimana sekarang uangnya masih ada di dalam yayasan. Itu saya mau gunakan untuk sekolah Gala ke depannya, untuk kehidupan Gala, untuk bayar suster, untuk makan Gala, untuk susu Gala dan segala macam. Sudah selesai sampai di sini, jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya
menjalankan Selang 3 tahun, polemik donasi rumah gala belum berakhir. Warganet bahkan kembali mempertanyakan kegunaan sisa uang pembelian rumah gala, termasuk bagaimana kondisi rumah gala saat ini setelah Fadli, salah satu anak Haji Faisal, tak lagi menempatinya. Kecewa juga pasti, tapi mereka akhirnya jalan sendiri melihat Dedi tidak pro dan Dedi kontra terhadap penggalangan dana tersebut. Akhirnya mereka jalan sendiri gitu. Kalau mereka melihat Dedi pro, mungkin mereka datang ke Dedi untuk menandatangani dan menyetujui penggalangan dana kan. Tapi pada saat itu Dedi langsung reject, tidak mau ada penggalangan dana untuk cucu Dedi. Ya sudah, akhirnya mereka jalan sendiri gitu dengan segala cara mereka gitu. Dan ya nggak tahu sampai gimana, akhirnya ya sudah tuh dana terkumpul, akhirnya dibelikanlah rumah buat gala, terus sekarang nggak ditempatin, ya nggak tahu kabarnya gimana gitu sekarang gitu. Menurut isu yang beredar, rumah gala itu disebut-sebut disita oleh Kemensos akibat polemik yang tak berkesudahan. Namun nyatanya justru ironis, rumah Gala Sky di kawasan Srengseng, Jakarta Barat yang masih satu perumahan dengan kediaman mendiang kedua orang tua Gala disewakan pada pihak ketiga. Menurut warga sekitar, rumah Gala dikontrakan senilai ratusan juta rupiah per tahun. Benarkah demikian? Untuk rumah itu saya juga kurang paham ya kan, masalah permasalahan donasi. Cuman setahu saya itu ditinggal oleh Pak Haji Faisal. Cuman saat ini sudah orang lain yang mengisi. Saya juga terkait itu tidak tahu apa itu sudah dikontrakkan atau bagaimana. Dan mereka juga nggak ada konfirmasi juga sih. Kalau memang udah nggak tinggal di sini juga ke kita selaku pihak keamanan. Ya untuk dikontrak atau apa kan saya kurang paham, soalnya kita nggak dilibatkan juga sih. Cuma yang jelas penghuninya sudah berbeda, sudah bukan dia lagi yang nempatin gitu, udah orang lain. Ya kalau untuk itu sih saya nggak paham. Cuman setahu saya sih kalau di sini sih kalau kontrakin biasanya sih per tahun ya, tahunan. Jarang yang kontrakin bulanan-bulanan yang saya tahu. Kalau itu sih relatif ya. Jadi macam-macam juga tergantung dari penghuninya. Ya mungkin ya kisarannya sekitar 80 ke atas mungkin ya kalau di sini. Dan yang Dedi dengar memang seperti itu. Jadi memang katanya sudah dikontrakkan. Dan Dedi juga tidak tahu masalah uang kontraknya itu dikemanakan, ya kan, tidak ada transparan lah, tidak ada diberitahu, tidak dikasih tahu gitu. Karena memang harusnya ya dikasih tahu ya gitu. Jadi memang tidak tahu sih rumah itu dikontrakkan, dan ya memang Dedi tahu tidak ditempati oleh Gala tapi katanya dikontrakkan, tapi berapa jumlah harganya dan disewa oleh siapa, dengan siapa, dan dananya kemana juga Dedi tidak tahu. Mengetahui kondisi rumah Gala yang dibeli dari hasil donasi itu, netizen semakin penasaran. Bahkan belakangan mencuat desakan agar keluarga Haji Faisal transparan soal hasil donasi rumah Gala Sky Andriansyah. Sebab jika benar rumah Gala disewakan, ada kemungkinan uang sisa donasi disalahgunakan. Kalau menurut Dedi sih secara bijaknya, kalau memang rumah itu sudah ada masalah, lebih baik diambil alih oleh Kemensos aja gitu, lebih jelas dan lebih transparan ya. Kalau diambil alih oleh Kemensos kan semua dikelola oleh Kemensos, keuangannya juga gitu kan. Kalau memang itu disewakan, uangnya juga kan dipergunakan dengan jelas gitu ya oleh Kemensos. Kalau menurut Dedi sih seperti itu ya. Ini juga banyak banget netizen yang nanya, yang DM segala macamnya. Ya kita juga lagi berusaha untuk memperbaiki itu. Aku nggak mau menyalahkan siapapun, aku mau jadi awareness aja kok. Tolonglah pengertiannya gitu loh. Saya dan anak-anak dan cucu saya, bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik, dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya.
Lantas bagaimana keluarga Haji Faisal menanggapi tuntutan netizen? Dan benarkah sikap keluarga Haji Faisal yang kurang transparan membuat sejumlah sahabat Vanessa yang dulu mendukung mendadak mundur? Geram dituduh tidak transparansi dan menyelewengkan uang donasi, Agus Salim melaporkan Pratiwi Novianti. Tak peduli dituding seperti kacang yang lupa pada kulitnya, Agus ingin memenjarakan Novi, YouTuber yang telah memviralkan kasus penyiraman air keras serta menolong dan menggagas donasi untuknya hingga terkumpul 1,5 miliar. Soal transparansi uang donasi, Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, juga setuju dengan petisi audit donasi rumah untuk Gala yang didengungkan netizen di media sosial. Lantas seperti apa reaksi Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, mantan besan Dodi Sudrajat yang dituding menyimpan sisa donasi Gala pasca dibelikan rumah senilai 2,4 miliar. Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas polemik 2 penggalangan donasi yang viral dan kontroversial, donasi untuk Agus Salim dan donasi rumah untuk Gala Sky Andriansyah. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Donasi tak berizin ke Mensos di media sosial lagi-lagi menjadi kasus kontroversial. Pegagas dan penerima donasi ribut gara-gara tidak ada transparansi penggunaan uang donasi hingga berujung laporan polisi. Niat baik YouTuber Pratiwi Novianti membantu Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menderita luka bakar permanen dan terancam kebutaan, seolah menjadi bumerang bagi dirinya. Karena Agus Salim justru ingin memenjarakannya. Bersama pengacara Farhad Abbas, kuasa hukumnya, Agus yang sebelumnya mengiba kepada Novi agar bersedia membantunya, justru melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Inikah yang namanya drama kacang lupa pada kulitnya? Ataukah keluarga Agus merasa berhak menggunakan uang donasi tanpa campur tangan Novi? Saya itu datang ke rumah Mas Agus tanggal 3. Setelah 3 podcast Oktober. Ini ya? Setelah podcast. Nah, saya datang untuk melihat kondisi Mas Agus karena saya dapat laporan beliau katanya depresi, terus dengan kondisi yang sering kayak teriak-teriak, terus sering mengalami emosional yang gak bisa dibantu oleh keluarganya gitu. Ya, saya seperti ini Mbak Novi, bantuin saya. Saya berharap karena masih panjang, saya punya istri, punya keluarga. Karena saya menafkahi juga ke orang tua saya, bukan ke istri saya juga. Pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Dia kan harus jawaban. Dia kan paling akan menjawab sukarela tidak sukarela. Dia nggak punya legal standing itu. Dia nggak punya fungsi mengawasi itu. Selama itu uang masih dari pribadi masing-masing, tidak ada pidananya. Justru sekarang kalian yang pidana karena uangnya Agus yang diserahkan didonasikan dari masyarakat. Kalian yang ambil. Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya? Lu bete nggak sih sama Agus sebenarnya sekarang posisinya? Kesel sih nggak ke Mas Agusnya sih, tapi mungkin dia berpikir seperti itu. Ini dugaanku. Mungkin ada orang-orang yang memanaskan. Parah. Terkesan yang ditolong malah menggigit yang menolong. Tapi apa benar seperti itu kejadiannya? Kita simak kronologi yang tersimpan dalam bentuk digital yang sempat mencetak viral beberapa waktu lalu. Saat Agus disiram air keras oleh JJS alias Aji di Jalan Nusa Indah Duri Kosambi Cengkareng 1 September lalu, banyak yang bersimpati pada nasib Agus dan mengutuk perbuatan Aji. Ada anak training 2 orang. Salah satunya itu yang tersangka lah. Jadi itu permasalahannya itu bukan permasalahan yang besar banget sih gitu. Ya permasalahannya sepele Pak.
Jadi kan ada customer order, dia kan masih baru, ya 1 minggu lebih kurang lah gitu dia kerja di situ. Cuman anaknya memang agak sedikit berani kalau dibilangin itu kayak apapun yang ini jangan dulu pegang ini, tapi tetep aja dijalanin sama dia. Cuman nanti kalau salah pasti kan saya yang dimarahin sama bosnya saya gitu kan, bukan marah, maksudnya diperingatin jangan kayak gitu kan. Nah terus di situ tuh emosi memuncak lah karena perselisih pahaman itu kan. Nah saya ke belakang ngeredam. Nah dia bapak juga kalau ini sering salah juga ya, iya yang penting jujur, intinya itu aja sih aku bilang gitu kan. Mau bapak apa ya udahlah aku bilang gitu, lama-lama lu bang juga aku bilang gitu, udah lu pulang aja sana, bapak nggak butuh orang-orang kayak kamu aku bilang gitu kan. Jadi ada mungkin perkataannya dari Agus yang kurang kurang pantas untuk disampaikan. Dan memang poinnya sebenarnya nanti akan lebih jelas di persidangan ya, bicara terkait masalah motif dan lain-lain gitu. Memang ya saya juga nggak bisa banyak komentar terkait masalah sikap Agus terhadap Aji pada saat itu seperti apa. Mungkin nanti akan bisa terang benderang di proses persidangan. Nanti akan keterangan Aji, keterangan terdakwa akan lebih jelas, nanti akan disampaikan semua. Aji adalah karyawan magang yang baru 2 minggu menjadi bawahan Agus di sebuah kafe di kawasan Green Lake, Jakarta Barat. Karena merasa mendapat kekerasan verbal dan fisik dari Agus atasannya, Aji menaruh dendam hingga ia nekat memberi pelajaran pada Agus dengan caranya sendiri. Nah, Aji membuntuti Agus dan Elmi Nurmala istrinya dengan membawa seliter air keras. Setelah berhasil menghadang laju motor Agus, Aji menyiramkan air keras ke wajah Agus hingga kepala waiters di restoran Korea itu berteriak histeris karena kesakitan. Secara verbal ya, tapi memang dari keterangan Aji itu sempat ada agak sedikit tekanan dari fisik dari yang dilakukan oleh Agus pada saat itu ya. Nah 1 hari setelah kejadian itu malamnya langsung saya disiram. Berarti dari kejadian itu besoknya, malamnya langsung dia kejadian disiram itu yang di CCTV. Ya langsung saya teriak itu pas dia nyiram, Aji. Kamu tahu orangnya itu? Tahu. Pada memang dia disiram. gerak-geriknya juga Agus lihat tuh si Aji kayak ngikutin gitu, tapi Agus tuh nggak pernah mikir hal yang sampai separah itu gitu. Tapi yang pasti Aji sudah mengetahui kondisi yang harus dihadapi saat ini, dan berkali-kali juga saya sampaikan ke Aji, ini tidak dibenarkan, apa yang dilakukan oleh Aji itu sangat tidak dibenarkan. Motif menyiram air keras karena sakit hati atau karena alasan lain tentu saja tidak dibenarkan. Aji diciduk pada 2 September 2024 saat berada di restorannya dan dijebloskan ke Polsek Cengkareng pada hari itu juga. Namun, karena ruang tahanan di Polsek penuh, Aji dipindahkan ke tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Pemuda yang baru berusia 18 tahun itu dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Itu kan ada 2 pelaku ya? Iya. Yang satu yang nyiram itu diduga Aji. Yang satu lagi ini siapa ya? Nah kalau itu saya nggak kenal sama sekali, nggak tahu juga. Kalau dari kata orang Polsek sih itu temen sekolah dulu, entah SMK atau SMA, terus ketemu lagi cuma sebatas lewat WA aja kayak gitu katanya. Oke, berarti orang itu belum ketangkep katanya? Masih dicari? Iya. Berarti satu pelaku buron ya? Iya. Aji sehat. Saya baru kemarin ketemu Aji gitu. Jadi saya ngobrol-ngobrol, saya bicara masalah perkembangan saat ini seperti apa, dan ini prosesnya sudah pada ingin dilimpahkan berkas dari Aji dari kepolisian ke kejaksaan. Nah terakhir saya menerima berkas itu dari kepolisian, ada perpanjangan masa penahanan sampai 1 November. Artinya sebelum 1 November kemungkinan Aji berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan. Saat menghadapi kasus hukumnya melawan Aji, Agus tidak didampingi pengacara.
Namun, setelah kisruh donasinya mencetak viral, barulah Farhad Abbas mengawal kasus Agus karena alasan kemanusiaan. Saat itu Farhad tersentuh oleh nelangsa yang diungkapkan Agus sambil menangis tanpa air mata karena kedua matanya diperban. Seperti halnya Hotman Paris Hutapea, Farhad menilai uang donasi sudah sah menjadi milik Agus, meski hal itu diinisiasi oleh Novi. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi kalau ada orang niat baik, terus dia bantu, ayo kita buat donasi, nanti aku yang ini yang manajemenin gitu kan. Lu misalnya lu mau jadi artis, ini manajemennya, lu dapat jatah, boleh juga. Boleh dong, kalau yang penting mau sama mau, suka dengan suka. Tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur menyalahgunakan di situ. Jadi kalau menurut saya Novi ya sudah kamu santai aja, cuma harus lakukan perlawanan hukum karena Anda sudah dilaporkan. Novi, kalau kamu merasa terzolimi, kamu merasa benar, ya saya siap bantu. Sempat berusaha dimediasi oleh YouTuber Denny Sumargo dalam sebuah podcast. Namun silaturahmi yang juga dihadiri oleh istri, ayah, dan kerabat Agus itu hanya selesai baik-baik di depan kamera. Di belakang kamera, Agus, Elmi istrinya, serta Wawa kerabatnya berusaha meyakinkan publik dan netizen bahwa mereka adalah pihak yang teraniaya, sudah jatuh tertimpa tangga. Pasca membuat laporan di Polda Metro Jaya, Agus melolong pedih di depan awak media. Ishak tanpa air mata kembali membuncah. Ia merasa dizolimi oleh Novi karena dicurigai menggunakan uang donasi untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Padahal menurut Agus ia berhak membayarkan utang rumah uaknya sebesar 98 juta. Karena selama ini ia dan istri ditampung di rumah uaknya. Kok ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Saya kaget, itu udah viral. Saya bingung 100 juta dari mana. Saya tanyalah anak saya. Bulan sama Pia. Ya ini udah berita yang gak sedap nih, saya bilang gitu. Mama sampai di DM sama teman-teman katanya makan uang donasi. Saya juga udah cerita sama Mbak Novi. Gak enak gitu. Gak enak banget saya tuh. Padahal Masya Allah saya fokus. Saya ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin suami, fokus buat si Agus. Kemanapun rumah sakit saya jabanin, itu kalau kesehatan Agus memang saya pikir tanggung jawab saya. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ saya bayar hutang. Ada foto saya, Mbak Novi yang expose. 100 juta buat bayar hutang saya, ibu ini. Tahan, itu yang saya tahan Ibu ya. Mbak Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang Via itu ngomong sama berarti bukan Mas saya. Giri. Untuk bayar utang ibunya. Oh, Vianya ngomong begitu. Kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah? Sebenarnya itu salah tanggapan sih. Gitu. Silakan Gus. Jadi tuh kan dia dari awal ngurusin Agus nih si Wawa kan. Tempat tinggal dari mulai mama Agus, ayah Agus tinggal di situ. Makan. Agus berpikirlah di situ kan. Wah, karena ya Agus, kalau Agus nih jadi Pak Denny nih dapat uang banyak, rezeki lumayan begitu kan, udah berlebihan lah begitu menurut Agus kan. Apa salahnya lah Agus ngebantuin orang yang udah berjuang mati-matian buat Agus gitu kan. Awal itu uang donasi itu kan masuk ke rekening Agus, tetapi saya dan Agus tidak tahu itu bahwasannya itu diawasi. Telanjur basah itu kami gunakan sebagian untuk tempat tinggal kami, karena tempat tinggal mengada. Itulah kami nggak tahu. Inilah kesalahan kami yang membuat kami dihujat. Selama Novi belum menanggapi laporan Agus, bola panas pun menggelinding liar tak tentu arah. Bahkan Denny Sumargo pun kabarnya siap dilaporkan Agus lewat Farhad Abbas karena podcastnya justru memperuncing konflik antara Agus dan Novi. Saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan.
terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya harus, biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Yang tukang pansos itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kamu itu nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Mana ada orang, John, kamu kalau di Agus cabut laporan dikasih sekian, umpamanya contoh. Ya udah nggak usah main-main deh. Nanti bisa berantem, kita nggak ada gunanya loh berantem sama gue gitu ya. Karena kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Ya harusnya Bang Farhad Abbas kan kenal sama saya juga. Mungkin himbauan saya ini bisalah didengar as a friends, as a bestie. Assalamualaikum Novi. Nggak apa-apa. Cuman mau say hello aja, Nov. Halo Teh, apa kabar? Teman-teman media cuman mau say hello. Tadi ada pertanyaan dari media, Bang John kan komunikasi sama Novi. Ada nggak Novi merasa kesel sama Agus? Saya jawab, tidak ada satupun kalimat kesal yang disampaikan keluar dari Novi. Novi itu orang yang benar-benar tulus membantu Agus. Saya bisa garansi itu. Sapa dulu teman-teman media nih, Nov. Halo. Ini minta maaf ya, tadi saya langsung diminta, coba Bang John telepon Novi, ini setengah 11 malam. Novi mungkin konfirmasi dong sedikit aja, bener nggak uang yang sudah masuk ke yayasan sejauh ini sudah berapakah yang dikembalikan kak? Dan mungkin komentar kamu terkait laporan apakah sudah ada mediasi? Hitung aja saya saat ini belum bisa memberikan statement apapun, nanti insya Allah kita akan segera membuat respon dan bertemu sama teman-teman media untuk mengklarifikasi beserta dengan bukti-bukti yang ada. Selang sehari Novi kembali muncul di podcast Denny Sumargo bersama Faisal, korban kekerasan yang membuat bola matanya cedera parah, yang juga dibantunya dengan gerakan donasi di media sosial. Novi mengaku tak takut menghadapi laporan Agus karena ia memiliki saksi dan bukti kuat untuk melawan laporan Agus. Saat tampil bersama kuasa hukumnya, Novi menyebut bahwa pelunasan utang rumah Wawa kerabat Agus bukan 98 juta, seperti yang mereka katakan di podcast Denny Sumargo, melainkan hanya 35 juta karena mendapat keringanan dari pihak Bank KPR. Sedangkan sisanya sebesar 63 juta digunakan Agus untuk keperluan konsumtif. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Oh, aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kupikir yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Ya harusnya mereka mengatakan dan mereka berbicara kepada yang didonasikan, kepada yang menerima donasi, tolong ini jangan diberikan untuk hal-hal di luar kebutuhannya. Kebutuhan ya, jangan keinginan ya. Karena kita ini hidup kan ada kebutuhan, ada keinginan. Kita ini butuhnya makan, kadang kita pengennya apa? Beli mobil. Dari mutasi rekening yang Novi kumpulkan, istri dan kakak kandung Agus pun menerima uang 50 juta dari uang donasi. Novi tidak akan meminta pertanggungjawaban uang itu, andai digunakan Agus untuk pengobatan atau kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Mengingat Agus tidak bisa bekerja kembali karena tak bisa melihat. Yang faktanya di sini memang itu uang sudah keluar gitu kan, dan itu perlu dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan kalau memang itu salah tinggal ya minta maaf lah gitu. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Novi aja. Dari awal kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus. Ya. Clear ya, itu ada loh di video, nggak bisa dihilangkan. Bukan untuk kebutuhan bayar apa, bayar ini yang di luar dari Mas Agus. Kecuali kalau Mas Agus misalnya
mau ngontrak rumah, itu masih kebutuhan Mas Agus ya. Mau nyewa caregiver, terus mau beli mobil untuk transportasi gitu, itu masih berhubungan dengan Mas Agus. Itu it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Malah saya senang dipergunakan dengan sangat baik gitu. Kita ambil dari ceritanya Novi, dia bilang kan dana itu buat Mas Agus, buat mata Mas Agus, bisa aja nanti dana itu juga dibelikan mobil kan buat waralidi Mas Agus ataupun kontrakan kan biar Mas Agus ada penghasilan. Saya balik tanya, sejak dana itu pindah ke yayasan apa yang dilakukan? Padahal Agus itu seperti teman-teman lihat hidup numpang di tempatnya Wawa dan di dalam kamar yang kecil, bahkan kasur pun saya lihat kemarin tidak pakai spray. Harusnya kan kalau dia sudah lihat dana seperti itu, begitu dana pindah punya inisiatif dong, belikan kendaraan. Kan sampai sekarang dia masih nge-grab. Ya, berbeda dengan Agus Salim putranya, Muhammad Daniel berusaha menyikapi konflik Agus versus Novi dengan bijak. Daniel menyebut awalnya Agus tidak tahu kalau penggunaan uang donasi itu dipantau ketat oleh Novi, sehingga ia jor-joran menggunakan uang itu untuk kepentingan keluarga. Dalam beberapa hari, Agus menghabiskan uang ratusan juta, sehingga Novi terpaksa meminta uang donasi itu dipindahkan ke rekening yayasan miliknya. Setelah menyerahkan sisa uang donasi kepada Novi, Agus menegaskan bahwa uang donasi itu tidak penting jika harga dirinya terinjak-injak. Agus merasa isu menyelewengkan uang donasi yang didengungkan Novi telah melukai harkat martabatnya, sehingga Novi layak dipolisikan. Ini yang aku sedihkan Mbak Novi. Agus uang segitu banyak kayak nggak ada artinya. Itu yang aku sedihkan. Tapi aku bersyukur Mbak Novi bantuan mereka semua. Bagaimana Agus tidak sakit hati? Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga hati Mas Agus ketika dirinya diinjak-injak harga dirinya. Mas Agus dulu masih kerja di kafe cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan? Untuk melindungi harga diri istrinya. Jadi beliau punya prinsip setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kehidupannya, lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Jika tidak penting dan hanya menimbulkan keributan yang melukai harga dirinya sebagai orang kecil, mengapa Agus menginginkan uang donasi itu kembali ke rekeningnya? Jika donasi yang dihelat Novi di media sosial tidak memiliki izin Kemensos, apakah Agus berhak atas uang donasi? Benarkah penyelenggara donasi seperti Novi berhak atas 20% uang hasil donasi? Harta donasi digunakan salah, uangnya ada, masih ada. Yang kehujat itu kenapa dikuasai dan apa legalitas kapasitas daripada Novi sebagai yayasan untuk menggunakan atau merampas uang tersebut walaupun dia katakan penyerahan tidak benar. 1 miliar itu adalah dengan cara yang tidak benar. Kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, Pak, buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan. Ya kalau untuk memantau sih, menurut saya tidak perlu yang memberikan. Kecuali kalau kita titipkan di lembaga amil-amil zakat. Nah, ketika amil zakat ini memberikan kepada orang lain, mereka yang menjadi controlling atau memantau, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau pemberi sih saya yakin mereka ikhlas lah, nggak perlulah memantau apa segala macam. Cuman yang menerima donasi sampai tidak sesuai keinginan dari yang diberikan, tidak sesuai memakai dengan peruntukannya, maka akan menjadi sebuah dosa dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Ya, saya turut prihatin ya atas kisruhnya donasi yang untuk Agus ya, yang korban dari penyiraman air keras ini. Untuk pemindahan dana ke yayasan sih menurut saya bisa juga ya, itu maksudnya kalau memang benar dari yayasannya untuk mengatur pengobatan Agus yang benar-benar dilakukan, karena
ini memang sudah kesorot publik ya. Ribut-ribut soal uang antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti membuat sebagian netizen geram hingga menggelontorkan petisi kembalikan donasi Agus. Lantas bagaimana reaksi Novi dan pihak Agus atas petisi itu? Benarkah setelah dihujat habis-habisan oleh netizen, Farhad Abbas mundur sebagai kuasa hukum Agus? Banjir simpati setelah kematian tragis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah akibat laka maut tol Jombang Sidoarjo. Sederet sahabat mengupayakan rumah untuk Gala dan berjanji akan mengawal pertumbuhan bocah yatim piatu itu. Tetapi karena kurang simpatik pada sikap Fujian dan Fadli Faisal yang dianggap seperti kacang lupa pada kulitnya, sederet sahabat Vanessa menjauh dari keluarga Haji Faisal. Lalu benarkah netizen dan sejumlah sahabat Vanessa setuju dengan petisi kembalikan donasi rumah Gala? Benarkah Dewi Zuhriati, Oma Gala, siap mengembalikan sebagian donasi kepada netizen? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah akibat kecelakaan maut di tol Jombang Sidoarjo menuai simpati dari sederet sahabat yang peduli dengan nasib Gala Sky yang harus menjadi yatim piatu di saat usia 1 tahun 7 bulan. Para sahabat seperti Marisha Ica, Tom Liwafa, serta Violencia yang peduli akan masa depan anak sahabatnya melakukan penggalangan donasi untuk Gala. Diprakarsai Marisha Ica, penggalangan donasi untuk Gala tembus 2,8 miliar hanya dalam waktu singkat. Tak hanya memprakarsai penggalangan donasi, Marisha dan sahabat lainnya juga berjanji akan ikut memantau dalam perkembangan tumbuh kembang Gala. Sayangnya satu persatu sahabat almarhumah Vanessa perlahan-lahan menjauh lantaran tak suka dengan sikap Fujian dan Fadli Faisal yang dianggap star syndrome dan kacang lupa akan kulitnya. Marisha atau yang akrab disapa Ica yang dulu dekat dan bahkan selalu menjadi garda terdepan untuk membela Fuji dan keluarga, memilih menjauh dari keluarga tersebut. Bahkan Marisha tak sungkan lagi membongkar tabiat buruk dari Fuji. Kayak gitu, gue gak marah-marah, gue chatnya kayak assalamualaikum. Karena akhirnya dia memposting tuh, assalamualaikum Uti, maaf ya kalau ada salah gini gitu. Sampai aku juga tanya, kenapa dia bisa marah-marah kayak begitu? Kak, aku juga nggak tahu kak, bla 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 bla. Terus akhirnya sempet posting klarifikasi lah. Akhirnya Ai chat, kak, kakak bisa nggak nyuruh Abdul diem? Akhirnya aku bilang sama Abdul, lu bisa diem nggak? Jangan lagi dibales. Iya kak, aku dihina, aku salahnya apa ya? Bener juga sih. Ada viral video dia nangis kan. Nangis demi Allah, itu nggak ada rekayasa. Dia nangis karena kayak lo nggak mikirin, maksudnya lo nggak mikirin ya rasanya jadi gue. Lo lihat anak gue juga ikut dibully. Ya kita tidak bisa menuntut sesuatu yang pas, artinya sesuatu yang selalu benar aja setiap saat, tentu tidak mungkin. Jadi saya berharap baik kepada temannya atau kepada siapa saja ya, mudah-mudahan memang anak saya tidaklah orang yang selalu benar aja enggak. Ya, saya juga akan mengontrol lah.
Sejak terlibat perang dingin, Marisha memutus komunikasi dengan Haji Faisal dan Fuji. Hati Marisha dibuat kecewa lantaran dirinya tak diizinkan bertemu dengan Gala. Padahal Marisha juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui pertumbuhan Gala. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada para donatur yang sudah menyumbangkan uangnya untuk masa depan Gala. Sangat sudah mencoba. Terus akhirnya juga saya pikir-pikir, saya tanya sama Ustadz, boleh nggak memutus tali silaturahmi dengan siapa dulu gitu. Ya, saya siapapun ya selama ini untuk bertemu Gala, saya nggak pernah menghalang-halangi orang, kecuali orang yang tidak saya kenal. Tapi kalau seseorang merasa susah untuk bertemu Gala, tapi ini saya tidak memfokuskan kepada seseorang. Seperti orang yang kamu sebutkan tadi ya. Tidak. Rasanya soalnya kenapa? Saya rasanya tidak pernah membatasi orang untuk bertemu dengan Gala. Kalau menurut feeling saya orang itu baik. Kini setelah hampir 3 tahun, netizen rupanya kepo dengan nasib rumah Gala. Pasalnya, netizen menganggap Haji Faisal dan keluarga seolah tak transparan dengan hasil donasi dan rumah yang diperuntukkan untuk Gala. Kabarnya sekarang rumah Gala menjadi mesin uang bagi keluarga Haji Faisal karena laris disewakan. Lantas kemanakah uang hasil dari sewa rumah tersebut? Benarkah Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa, tak mengetahui jika rumah cucunya itu disewakan oleh keluarga Haji Faisal? Status dari rumah itu Dedi juga sekali lagi tidak tahu ya, karena tadi Dedi bilang Dedi tidak mencampuri urusan penggalangan dana maupun yayasan maupun rumah yang sudah dibeli oleh pihak sana untuk Gala, dan yang Dedi dengar memang seperti itu. Jadi memang katanya sudah dikontrakkan, dan Dedi juga tidak tahu masalah uang kontraknya itu dikemanakan ya kan, tidak ada transparan lah. Aku tuh terakhir ngomongin rumah dan segala macam tuh kayak udah 2 tahunan yang lalu deh ya. Yang acara syukuran itulah 2 tahun yang lalu. Jadi nggak tahu itu dikontrak. Tak ada kejelasan dari pihak Haji Faisal terkait donasi yang diperoleh. Kabarnya membuat netizen mengajukan petisi agar donasi tersebut dikembalikan. Netizen seolah takut jika donasi yang diberikan para donatur justru disalahgunakan oleh pihak ketiga. Lantas benarkah sederet sahabat selebriti setuju dengan petisi tersebut? Ya boleh sih, bagus banget gitu ya kalau misalnya memang mau diaudit, dan itu tugas dari Kemensos ya, tugas dari bukan dari Dedi. Kalau misalnya memang ada yang mau mengajukan atau ada yang yang mengaudit, itu harus ya memang dari Kemensos. Kalau Dedi sih setuju aja. Aku harus ada audit, harus ada mutasi biar jelas data-datanya yang keluar kayak gimana, karena lagi-lagi ini pertolongan banyak orang dan orang itu pasti ikhlas, membantu ikhlas, cuman timbal baliknya aja, timbal balik sesimpel nggak jelas rincian per pengeluaran itu seberapa. Kecurigaan netizen semakin menjadi lantaran sikap Dewi Zuhriati, oma dari Gala, yang seolah emosi saat netizen mempertanyakan terkait hasil donasi. Bahkan Oma Zuhriati kabarnya bersedia mengembalikan uang donasi jika memang diminta kembali. Seandainya kamu dulu ikut donasi, berapa kamu donasi, tolong dikirim aja rekening kamu di sini biar Oma balikin duit kamu ya. Maaf banget kalau udah merepotkan kamu selama ini, kamu ikut donasi. Tapi alhamdulillah banyak banget orang waktu donasi itu, Oma sampai menitikkan air mata waktu itu. Bayangin orang saking gak sayangnya ke Gala itu, cuman dia donasi 15.000, kamu bayangin berapa? Ya, sejak awal penggalangan donasi rumah Gala memang menuai polemik, termasuk ayah Dodi, ayah Vanessa, yang menganggap donasi tersebut hanya akan mempermalukan cucunya saat dewasa nanti. Pasalnya, meski Gala yatim piatu, namun keluarga Vanessa dan Bibi masih mampu menghidupi dan menjamin masa depan Gala. Terlebih almarhum kedua orang tuanya juga meninggalkan asuransi yang cukup besar. Lantas benarkah penggalangan donasi dalam bentuk rumah untuk orang yang cukup mampu dilarang dalam Islam?
Ridi tidak menyetujui, sekali lagi keluarga masih mampu gitu kan, keluarga masih mampu dan tidak harus membuka donasi yang nanti akhirnya ke depannya akan membawa masalah gitu. Kasihan galanya juga nanti kan, nanti dibully sama teman-temannya kalau udah besar. Tepatlah, itu bukan kebutuhan perut. Kenapa donasi diberikan atau sedekah diberikan? Tujuannya satu, menghilangkan kelaparan daripada orang-orang yang berhak menerima. Yang kedua, mereka supaya tidak kekurangan. Sehingga perut mereka ketika lapar mereka akan mencuri. Mereka akan melakukan pidana. Tujuan Islam kan ke situ. Nah, seandainya ada orang yang kaya memberikan donasi rumah kepada keluarga yang mampu, menurut saya itu kurang tepat dan belum waktunya juga dia punya rumah toh. Dari simpati seolah berubah menjadi antipati. Sebagian netizen merasa menyesal telah mendonasikan uangnya untuk biaya pengobatan Agus Salim. Pasalnya ada mutasi rekening yang digunakan oleh Agus dan keluarganya untuk kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan pengobatan. Benarkah Farhad Abbas, pengacara kontroversial yang semula pasang badan membela Agus Salim, mendadak mundur karena baper dihujat netizen pasca muncul petisi kembalikan uang donasi Agus? Kisru donasi berujung laporan polisi membuat sosok Agus Salim dan Pratiwi Novianti dikulik-kulik netizen. Sejumlah pihak pun muncul di sejumlah media untuk mengurai sikap Agus sebelum disiram air keras oleh JJS alias Aji. Selain pihak JJS alias Aji, muncul sosok lain yang mengaku pernah mendapat perlakuan tidak manusiawi dari Agus saat mereka menjadi anak buah Agus di sebuah restoran Korea di Jakarta Barat. Saat menjadi kepala waiters, Agus disebut bersikap semena-mena hingga banyak anak buahnya yang memilih resign daripada kerja di bawah tekanan terus-menerus. Bersabar ya, gue bakal speak up. Tapi tidak semua bisa diceritakan karena emang aib dia ada di gue semua. Gue takut dosa. Gue menceritakan keresahan gue dan kalian semua. Kalau kalian kepo sama akun Instagramnya, buka aja Salim Hoki. Ya wajar sih, sedekat itu namanya asistennya ya. Asisten waitersnya, asisten dengan kepala itu sangat deket guys ya. Oke, gue bakal speak up gimana tentang Mas A ini. Gue kerja di salah satu restoran Korea Chinese bareng Mas A. Mas A itu posisinya sebagai kepala waiter, saya asisten kepala waitersnya. Dari awal saya kerja bareng dia, emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa menghargai anak buahnya seperti saya. Emang Mas A ini kalau soal berbicara emang manis banget mulutnya, pinter cari perhatian ke bos. Banyak banget karyawan yang resign gara-gara sifat dia. Waduh, manis banget tuh, sampai orang banyak banget yang donasi. Ya sih, nggak, ya gue akui, jujur gue akui emang bicara dia emang manis di podcastnya Densu ya. Bapak-bapak, ibu, tak punya anak, semuanya jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita nyakitin hati orang lain. Jangan sampai terjadi pada anak-anak ibu ataupun anak-anak bapak. Ini sebagai contohnya saya, karena saya nggak bisa menjaga lisan saya di saat itu.
menyesali perbuatannya dan berusaha tegar menghadapi cobaan hidup. Namun Agus Ola putus asa menghadapi hujatan netizen pasca dirinya berkonflik dengan Novi. Julukan berkonotasi buruk pun ditujukan kepadanya. Dari kacang lupa pada kulitnya, air susu dibalas air tuba, hingga buruk rupa cermin dibelah, yang artinya menyalahkan orang lain atas kejadian buruk yang menimpanya. Siapa sangka sakit fisik akibat disiram air keras bisa ditahan, namun sakit hati akibat dihujat netizen membuat Agus depresi berkepanjangan. Di media sosial beredar video yang memperlihatkan Agus menangis histeris ingin mengakhiri hidupnya. Saya dikasih teguran sama Allah yang harus saya syukurin, yang harus saya nikmatin. Sampai nanti Allah sudah menakdirkan saya sampai mana, Allah berkehendak sayanya. Mudah-mudahan gak ada lagi yang terjadi hal-hal seperti ini lagi. Menurut Farhad Abbas, saat kondisi Agus terpuruk hingga muncul keinginan untuk meninggalkan dunia fana, Novi dan yayasan yang katanya peduli pada nasib orang kecil seperti Agus sama sekali tidak turun tangan. Sejak mediasi yang diinisiasi Denny Sumargo gagal digelar karena pihak Novi mendadak berhalangan, belum terjalin kembali komunikasi dari pihak Novi dengan pihak Agus. Aku gak ada niat sama sekali untuk melaporkan Mas Agus, ya Mas. Apalagi terkait mungkin penggelapan, penyalahgunaan donasi dan lain-lain ya Mas, gitu. Sebelum dipindahkan ke rekening yayasan. Ya jelas kenapa saya bilang sakit hati. Kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa, bukan ladang pahala gitu. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari yang tidak harusnya semestinya itu diviral-viralin gitu. Kondisi fisik dan mental Agus yang terpuruk terlihat saat ia cek kesehatan di rumah sakit kemarin sore. Agus yang selama ini bisa berjalan dengan tegak, mendadak menggunakan kursi roda yang didorong oleh istrinya. Dan yang membetot perhatian netizen, tidak ada sosok Wawa yang kemarin-kemarin disebut menjadi orang yang selalu ada saat Agus terpuruk, bahkan mengantar Agus berobat jalan. Agus nggak punya siapa-siapa di sini. Tiba-tiba Agus punya penolong yang luar biasa. Dari awal Agus kena kejadian sampai saat ini dia nggak pernah nyerah. Sampai dia tuh naik busway pagi tuh 2 jam ke RCM tuh cuman buat Agus doang. Siapa itu? Wawa Agus. Pasca menerima uang donasi, itulah kali pertama Agus ke rumah sakit. Padahal uang donasi sudah berkurang ratusan juta. Namun, Agus belum melakukan operasi untuk kedua matanya yang terancam buta permanen. Sementara itu, uang donasi yang tersisa yang kini dikelola oleh pihak yayasan diperuntukkan buat biaya pengobatan Agus selanjutnya. Hanya saja di media sosial sudah gencar digaungkan gerakan cabut donasi Agus yang diusung netizen. Sebagian netizen malah menginginkan uang yang mereka sudah donasikan dikembalikan lagi. Didukung pakar hukum, 137.000 netizen yang menandatangani petisi seolah ingin membuat Mosi tidak percaya kepada Agus dan pihak yayasan dalam mengelola uang donasi. Kemarin saya lihat ada petisi, mereka minta uangnya dikembalikan atau diserahkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Petisi ini siapa yang buat? Oh nggak tahu, netizen. Berarti kalau ada kemungkinan itu terjadi, kamu akan fasilitasin? Iya, tapi hitungannya 98 juta bukan 100 ya. 98 juta harus dikembalikan juga dong. Oleh atas nama Miftahul Jannah, yaitu Mbak Via, anak dari Wawa. Petisi ini adalah orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Dia menganggap Agus ini penjahat. Uangnya itu petisi, ya. Uang 101,3 miliar itu udah di sana.
dalam ketakutan sebelum ada petisi ini. Jangan lagi kamu hanya itu kan si Novi takut, sehingga dia takut itu uang sudah di rekening dia, dibuatlah seolah-olah saya di dukungan masyarakat. Tidak seperti itu. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi. Bikin duitnya gitu. Kan udah dibalikin? Udah dibalikin kan? Ke yayasan. Ke yayasan kan? Ya udah, artinya kan sudah dibalikin. Jadi keinginan netizen pun sudah dipenuhi oleh Mas Agus. Tapi kan balik lagi, nanti tanggung jawabnya dari pihak yayasan yang sudah memberikan amanah untuk kepada Mas Agus. Membela Novi ya, membela yayasannya si Teh Novi sendiri gitu. Mau capek, mau repot, menurut aku tuh kayak jalur yang dia pilih itu jalur yang buat aku sendiri juga nggak bakalan aku mau kayak gitu loh. Berat, tapi aku suka ngelihatnya masih ada orang yang berjiwa sosial yang mau repot-repot untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Itu yang bikin aku respect sama Teh Novi. Akhir-akhir ini yang untuk pengembalian donasi, saya rasa jangan sampai dikembalikan ya, kasihan juga untuk Agusnya kan butuh pengobatan gitu kan. Jadi tambah kisruh, tambah panjang gitu kan urusannya, ribut antar kedua belah pihak gitu. Faktanya, jangankan Agus, Farhad yang terbiasa menghadapi tekanan masyarakat dan netizen sempat kena mental. Farhad nyaris hilang kesabaran saat dirinya disebut ingin kecipratan uang hasil donasi Agus. Sempat ingin mundur membela Agus, akhirnya Farhad bertahan karena perjuangannya masih setengah jalan. Namun polemik donasi Agus yang menciptakan sengkarut berkepanjangan membuat Farhad dilematis. Kasus donasi Agus sudah menjadi kasus besar yang dikawal netizen dan warga plus 62 pada umumnya. Setelah jadwal mediasi pertama batal digelar, apakah Farhad dan Agus masih sabar menunggu mediasi dengan pihak Novi? Kalian ini manusia sosial, punya kepekaan dan kepedulian atau enggak gitu. Orang buta aja diejek, orang buta aja diolok. Apaan sih kalian ini? Ya, kalau kamu masih mengejek orang buta, memperolok, mempermalukan, nggak usah nongol di TV deh. Tunggu aja azab akan menimpa kamu gitu. Yang pasti, Novi siap berjibaku dengan Agus di ranah hukum. Sebagai terlapor, Novi belum memikirkan restoratif justice atau perdamaian di luar pengadilan karena ia yakin bakal menang melawan Agus. Saya bukan takut ya, saya tidak takut dengan siapapun, kecuali saya takut hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jangan sampai nanti digiring saya bicara speak up seperti ini, saya takut atau apa gitu, saya nggak takut. Silakan laporkan saya kalau emang mungkin ada yang merasa dirugikan ya Mas atau tidak terima, silakan saya terima gitu, saya terima. Saya pun tidak menyesali pernah membantu Mas Agus, sama sekali saya tidak menyesali. Yang donasi tetap akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dan balasan nanti di akhirat dan di dunia, percaya itu. Tetapi yang menerima donasi tidak memakai sesuai apa yang diinginkan oleh pendonasi, tidak sesuai kebutuhan yang mereka terima, maka orang yang mendapatkan donasi itu melakukan sebuah kezoliman, dan kezoliman itu akan membuat dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kamu dulu ikut donasi, berapa kamu donasi, tolong dikirim aja rekening kamu di sini biar Oma balikin duit kamu ya. Maaf banget kalau udah merepotkan kamu sama ini.